Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanita Ababil dengan NIM B1A1210009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai suksesi negara dalam perspektif hukum internasional. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari suksesi negara, di mana suksesi negara ini berasal dari kata state succession atau succession of state, yang berarti adalah penggantian atau pergantian negara, di mana suksesi negara ini merupakan pergantian dari negara yang digantikan kepada negara yang menggantikan dalam hal kedaulatan, tanggung jawab atas suatu wilayah dalam hubungan internasional. Selanjutnya, dasar hukum mengenai suksesi negara ini diatur dalam Konvensi Wina tahun 1978, yaitu Konvensi Wina mengenai suksesi negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional atau yang dikenal dengan Vienna Convention of Succession of States in Respect of Treaties dan Customary International Law. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam suksesi negara ini, yaitu terdapat dua permasalahan, yaitu factual state succession dan legal state succession, di mana factual state succession ini merupakan peristiwa yang dipandang sebagai suksesi negara atau bentuk-bentuk suksesi negara, di mana terdapat beberapa bentuk suksesi negara, yaitu seperti penyerapan atau absorption, lalu pemecahan atau dismemberment, lalu ada kombinasi dari pemecahan dan penyerapan, ada negara merdeka baru atau newly independent state, dan bentuk-bentuk lainnya. Sedangkan bentuk-bentuk suksesi negara menurut Konvensi Wina tahun 1978 diklasifikasikan lagi menjadi 5 bagian, yaitu di mana suatu wilayah negara atau suatu wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggung jawab negara itu kemudian berubah menjadi bagian dari wilayah negara itu. Yang kedua yaitu negara merdeka baru atau newly independent state, yaitu apabila negara pengganti yang beberapa waktu sebelum terjadinya suksesi negara merupakan wilayah yang tidak bebas, yang dalam hubungan internasionalnya itu berada di bawah tanggung jawab negara yang digantikan. Selanjutnya, suksesi negara ini terjadi akibat dari beberapa bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi suatu negara yang merdeka. Lalu suksesi negara yang terjadi juga sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih yang menjadi suatu negara serikat. Dan yang terakhir yaitu adalah suksesi negara itu terjadi sebagai akibat dari terpecah-pecahnya suatu negara menjadi beberapa negara baru. Selanjutnya yaitu legal state succession, di mana legal state succession ini merupakan akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya suksesi negara, di mana akibat suksesi negara ini terdapat dua teori, yaitu yang pertama adalah common doctrine dan yang kedua itu adalah clean state doctrine, di mana common doctrine ini merupakan segala hak kewajiban predecessor state lenyap dan digantikan oleh successor state. Selanjutnya clean state doctrine ini merupakan apabila successor state ini akan memulai hidupnya dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sekali baru. Dalam legal state succession ini diatur mengenai suksesi negara dan hubungannya dengan kekayaan negara, seperti gedung-gedung dan tanah-tanah milik negara, dana-dana pemerintah yang tersimpan di bank, alat transportasi milik negara, pelabuhan, dan sejenisnya itu beralih kepada negara pengganti. Selanjutnya yaitu akibat hukum terdapat suksesi negara ini terhadap public property right, yaitu terdapat seperti aset milik pemerintah dan aset milik swasta, di mana aset milik warga negara perseorangan, lalu aset miliki perusahaan swasta, dan aset milik perusahaan negara atau di Indonesia yang dikenal dengan istilah BUMN. Selanjutnya, hubungan suksesi negara ini dengan hak-hak privat, yaitu pada prinsipnya suksesor ini wajib untuk menghormati private property yang telah diperoleh bahwa hukum predecessor. Selanjutnya, kelanjutan hak-hak perseorangan tersebut berlaku selama perundang-undangan negara suksesor ini tidak menyatakan lain dalam hal menghapus atau menggantikannya. Selanjutnya, penghapusan tentang perubahan private property tersebut juga tidak bertentangan atau melanggar kewajiban hukum internasionalnya, khususnya mengenai perlindungan diplomatik. Dan private property ini bermacam-macam jenisnya, ini memerlukan pemecahan sendiri-sendiri yang berarti perumusan sendiri untuk sejenis properti. Selanjutnya, hubungan suksesi negara dengan kontrak konsesional, yaitu pada dasarnya negara pengganti itu dianggap berkewajiban untuk menghormati kontrak-kontrak semacam itu yang dibuat oleh negara yang digantikan dengan pihak pemegang konsesi atau disebut dengan konsesionaris. Namun apabila demi kepentingan kesejahteraan negara kontrak-kontrak tersebut dipandang perlu untuk diakhiri, maka pemegang konsesi harus diberikan hak untuk menuntut kompensasi atau ganti kerugian. Selanjutnya, akibat hukum terhadap suksesi negara
terhadap perjanjian internasional, yaitu pengaruh pergantian kedaulatan ini terhadap hak-hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perjanjian, di mana dalam pasal 17 juga pasal 24 Konvensi Wina tahun 1978 menetapkan bahwasanya perjanjian ini tidak beralih pada suksesor kecuali menentukan lain dalam devolution agreement. Selanjutnya, dalam hal perjanjian yang isinya semata-mata merupakan kodifikasi dari prinsip yang sudah dikenal dari kebiasaan internasional, maka negara suksesor akan terikat pada prinsip-prinsip sebagaimana negara-negara lain. Selanjutnya, hubungan suksesi negara dengan tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum, di mana successor state itu tidak berkewajiban untuk menerima tanggung jawab akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh predecessor state atau negara yang tergantikan. Selanjutnya, hubungan suksesi negara dengan utang negara, di mana apabila utang tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka negara successor state ini dipandang wajib untuk menerima tanggung jawab atas utang tersebut. Namun apabila sebaliknya, ternyata manfaat dari utang tersebut hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu yang memegang kekuasaan pada saat itu, maka negara successor state ini tidak dianggap berkewajiban untuk menerima tanggung jawab atas utang tersebut. Selanjutnya, successor state ini juga dipandang tidak bertanggung jawab atas utang-utang negara predecessor state yang digunakan untuk membiayai perang melawan successor state atau maksud yang bermusuhan dengan successor state sebelum terjadinya suksesi negara. Selanjutnya yaitu hubungan suksesi negara dengan arsip negara, yaitu prinsip umum yang berlaku untuk arsip yang berkaitan dengan wilayah yang akan beralih pada suksesornya. Dalam pasal 21 Konvensi Wina tahun 1984 menetapkan bahwasanya arsip negara dari predecessor ini beralih pada suksesor saat terjadinya suksesi. Selanjutnya, suksesi negara dan keanggotaan pada organisasi internasional, di mana dalam masalah keanggotaan suatu negara di organisasi internasional maupun regional itu ditentukan oleh konstitusi masing-masing organisasi. Seperti piagam PBB misalnya tidak mengatur masalah pengunduran diri, lalu PBB juga menetapkan bahwa keanggotaan suatu negara PBB itu tidak berhenti hanya dikarenakan perubahan atau pergantian konstitusi atau perbatasan. Lalu adapun negara baru ini maka harus mengikuti aturan yang berlaku untuk negara baru, yaitu mendaftarkan sebagai anggota baru kecuali telah ada izin sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam piagam. Selanjutnya yaitu hubungan suksesi negara dengan pengakuan. Nah, apabila terjadi suksesi negara itu bersifat universal, maka berarti hilangnya identitas internasional dari negara yang bersangkutan, maka pengakuan itu otomatis gugur. Nah, sedangkan bila suksesi itu bersifat parsial, yang berarti negara yang lama itu tidak kehilangan identitas internasional, maka dalam hal ini berlaku azas kontinuitas negara. Selanjutnya, terdapat dua jenis suksesi negara, yaitu suksesi universal dan suksesi parsial, di mana suksesi universal ini terjadi apabila suksesi itu terjadi terhadap seluruh wilayah suatu negara. Sedangkan suksesi parsial itu terjadi apabila suksesi negara itu hanya meliputi beberapa bagian tertentu saja dari suatu wilayah negara. Selanjutnya, suksesi negara yang pernah terjadi di Indonesia seperti kemerdekaan Indonesia dari kolonial Belanda, di mana waktu itu Indonesia dapat bergabung dalam kelompok Newly Independent State menurut Konvensi Wina tahun 1978 dan tahun 1983. Lalu diserahkannya Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia, di mana melalui proses referendum di bawah pengawasan PBB yang pada waktu itu wilayah itu menjadi provinsi ke-26 pada tahun 1963. Lalu yang terakhir itu suksesi yang terjadi di Indonesia, yaitu lepasnya Timur Timur, yaitu sebagai provinsi ke-27 membentuk negara baru yang merdeka, yaitu Timor Leste pada tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu mengenai contoh beberapa suksesi negara yang terjadi di beberapa negara, di mana ada beberapa jenis seperti pembagian dari sebuah negara yang sudah ada, contohnya seperti Uni Soviet menjadi Federasi Rusia, lalu ada Yugoslavia yang
terbagi menjadi beberapa negara seperti Kroasia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Macedonia, dan yang di mana negara-negara tersebut merupakan negara merdeka yang baru. Selanjutnya juga terdapat seperti pemisahan diri, yakni memisahkan diri dari suatu wilayah. Contohnya seperti Belgia pada tahun 1830 dari Belanda, lalu ada Bangladesh dari Pakistan. Selanjutnya yaitu adanya dekolonisasi, seperti contohnya India, yakni tetap diakui sebagai wujud dari Inggris dan India. Lalu ada Pakistan, yaitu yang sekarang sudah menjadi sebuah negara baru. Selanjutnya juga terdapat seperti gabungan dari beberapa negara yang sudah ada, seperti Republik Arab Yaman dan Republik Demokrasi Rakyat Yaman yang bergabung menjadi Republik Yaman. Lalu ada Republik Demokrasi Jerman dan Republik Federal Jerman yang bergabung dan diakui sebagai Republik Federal Jerman. Lalu yang terakhir ada seperti penyerahan sebagian wilayah, contohnya adalah Hawaii. Baiklah, itu tadi merupakan materi mengenai suksesi negara dalam perspektif hukum internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.